Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini ngobrol ringan sekaligus juga update, yaitu kabar pemain Manchester United yang cedera dan juga yang siap main. Jadi ada ada beberapa kabar ya. Gua ambil sumbernya dari MUFC MPB, sekaligus nanti diobrol ringankan juga situasinya akan seperti apa nih kurang lebih. Marcus Rashford ini uh, ada situasi tapi ternyata dia masih oke. Ada ribnya itu dikabarkan ada sedikit masalah, tapi tidak dia masih oke ya, artinya dia bisa bermain ini. Rasmus Højlund ini sudah kembali berlatih, kembali berlari ya, dan masih harus melihat bagaimana latihan pekan ini dan proses rehabilitasi pengembaliannya lagi ya, kondisinya dia ini masih terus berlanjut. Andre Onana ini masih akan dimonitor apakah dia ini siap untuk diturunkan di akhir pekan ini menghadapi Everton. Pertandingan sendiri kalau gue lihat jadwalnya ini kan insya Allah akan berlangsung hari Ahad waktu Eropa, hari Ahad sore ya. Sementara Christian Eriksen disebutkan ini akan cedera 2-3 pekan. Nah, bahas dulu nih dari kabar ini. Oke, Marcus Rashford tidak ada masalah, bagus. Lalu Rasmus Højlund. Nah, untuk Rasmus Højlund, gue sih berpikir kalaupun dia ini sudah bisa kembali fit, mungkin jangan terlalu digeber dulu. Karena kalau seandainya dia dipaksakan, sementara situasinya, keadaannya belum mantap betul ya, yang gue khawatirkan adalah akan ada situasi di mana dia akan kembali cedera dan bisa jadi lebih parah. Dan jangan lupa harus melihat Rasmus Højlund ini bukan hanya untuk musim ini, tapi pemain ini proyeksinya kan masih untuk jangka panjang bahkan. Dan apa yang terjadi di masa mendatang ini bagi atlet sepak bola, utamanya dari yang gue ikuti selama ini ya, pengetahuan gue yang ringan amatiran ini sangat berpengaruh, sangat punya pengaruh ya dari masa muda ya, masa berkembang ini. Artinya kalau seandainya ada bibit-bibit cedera, bibit-bibit masalah, terutama di fisik ya, ini bisa jadi akan mengganggu di masa mendatang. Anthony Martial contohnya, Michael Owen contohnya, dan banyak pemain lainnya juga. Jadi menurut gue harus secara hati-hati. Dan memang Manchester United salah satu problemnya saat ini adalah belum punya pelapis nih ya, pemain yang bisa memberikan persaingan yang ketat, bisa menjadi backup yang bagus. Oke, ada Anthony Martial yang sebenarnya nggak jelek, nggak buruk, cuman tidak secara konsisten. Maksud gue begini, kadang dia bisa bermain bagus. Contoh ketika tandang ke Allianz Arena, di mana gue saksikan secara langsung, ketika Anthony Martial masuk, dia bisa memberikan warna yang berbeda. Tapi banyak juga pertandingan-pertandingan lain ya, dimana ketika dia diturunkan efeknya nih minimal sekali, sehingga menurut gue ini juga keadaan saat ini di Manchester United. Apakah akan terus seperti ini? Gue harapkan sih tidak. Gue harapkan khususnya untuk Anthony Martial ini bisa lebih dipacu lagi oleh tim kepelatihan Erik ten Hag, di mana menurut gue ini merupakan salah satu tugas utama dari pelatih. Andre Onana masih akan dimonitor, melihat penampilan dari Altay Bayindir, bismillah, ketika tim nasional Turki tanding persahabatan menghadapi Jerman. Walaupun tidak clean sheet ya, tapi bagaimana cara bermain dari Altay Bayindir ini cukup enak lah, cukup menjanjikan. Cuman balik lagi ya, ada di video gue yang sebelumnya banyak sobat football nanti salah mengartikan. Gue tidak mengatakan jangan diturunkan Altay Bayindir. Kenapa kok sudah ditransfer? Tapi enggak, gue tidak bilang bukannya jangan diturunkan, bukan. Gue lebih memilih begini, kalau dia sudah siap gitu loh. Kalau belum, gue lebih melihat Tom Heaton itu juga punya peluang gitu loh. Jangan diartikan gue
kayak 0% untuk Alta Bayendir. Oh tidak, kalau Alta Bayendir memang dinilai dia sudah siap ya, terutama secara mental, ya diturunkan. Kalau memang ada peluang itu kenapa tidak ya. Tapi kalau seandainya belum, nah ini harus secara hati-hati. Intinya harus secara hati-hati. Dan Christian Eriksen yang sangat disayangkan 2-3 pekan akan out. Gue sudah bahas di video gue sebelumnya bagaimana peran dari Christian Eriksen ini ya ternyata perannya juga sangat tinggi, sangat besar nih bagi skuad Manchester United secara keseluruhan, khususnya di lini tengah. Nah, selain itu di awal bulan kemarin ini, artinya di bulan November ya, Casemiro dan juga Lisandro Martinez, ini Erik ten Hag mengatakan kalau mereka berdua ini tidak akan atau tidak ada harapan ya. Dia tidak mengharapkan kalau dua pemain ini akan kembali sebelum Christmas, sebelum Natal ya kan. Jadi mungkin setelah Boxing Day atau bahkan tahun depan. Nah, ini berarti menyisakan bagaimana lini tengah Casemiro khususnya dan juga Lisandro Martinez di lini belakang. Lini belakang saat ini lebih mengandalkan Harry Maguire ya, yang di waktu yang bersamaan juga bisa tampil luar biasa menurut gua. Semoga dia bisa konsisten. Tapi kan ada satu posisi lain di mana Rafael Varane ini masih angin-anginan, Lindelof pun juga demikian. Gua harapkan mereka berdua nih bisa membaik keadaannya, karena kan namanya pemain sepak bola, manusia juga tidak mungkin stagnan, bisa jadi lebih bagus atau lebih buruk. Karena pemain lainnya Johnny Evans, menurut gua nih kekhawatiran gua adalah oke, dia bagus, dia punya pengalaman ya, beberapa penampilannya oke, tapi jangan lupa situasi umur, situasi fisik ini kan tidak bisa ditutupi. Bahwasanya Manchester United jadwalnya ketat, pertandingannya tinggi, nah butuh kedalaman juga yang bagus. Kedalaman ini kan bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Oleh karena itulah gue berharap memang Victor Lindelof dan juga Rafael Varane keadaannya semoga bisa lebih membaik. Dan ya gue juga sangat menantikan nih Lisandro Martinez, Licha Martinez untuk segera kembali, karena kalau seandainya sudah kembali ini akan menarik ya, bagaimana saat ini atau musim lalu kan tandemnya yang utama nih Varane dan juga Licha Martinez, tapi saat ini ada Harry Maguire yang menurut Erik ten Hag bahkan memenangkan persaingan sampai dengan sejauh ini dibandingkan dengan seorang Rafael Varane. Casemiro, pemain yang musim lalu tampil luar biasa tapi musim ini belum bisa bangkit. Ya, kembali juga sih lini tengah ya. Gue melihat plus minus Casemiro, tapi bagaimanapun juga gue tetap melihat dia ini punya kualitas. Dia belum bisa berkembang, dia belum, mungkin ada pemahaman terhadap konsep baru yang masih belum menyeluruh ya kan. Mungkin situasi fisiknya yang memang mungkin tidak 100% kita tidak pernah tahu, dan sekarang dia cedera gitu. Yang gue asumsikan saatnya jangan-jangan pertandingan-pertandingan kemarin dia tidak tampil seutuhnya. Situasi fisiknya nih ada masalah di sana sehingga dia belum bisa menunjukkan permainan dengan level yang sama dibanding musim lalu. Nah, gue harapkan kalau dia sudah kembali, mudah-mudahan kembali seutuhnya, kembali 100%, sehingga lini tengah Manchester United kualitasnya juga bisa lebih naik lagi. Dan uniknya sama seperti awal musim lalu ketika Casemiro belum diberikan kesempatan yang banyak oleh Erik ten Hag, Scott McTominay ya kan yang tampilannya bagus. Saat ini pun juga demikian. Ternyata di saat Casemiro cedera, justru Scott McTominay lagi-lagi nih ya yang mengambil perhatian di lini tengah, utamanya sektor pivot. Dan nah ini dia nih kabar terakhir yang menurut gua kabar bagus, yaitu adalah Luke Shaw dikabarkan bahkan memiliki kemungkinan untuk bisa kembali ketika menghadapi Everton di hari Ahad nanti. Wow, ini menurut gua kabar besar ya, karena ternyata peran dari Luke Shaw itu sangat vital. Sektor kiri dari Manchester United ini sangat berlubang. Selain Luke Shaw, Tyrell Malacia pun juga absen, masih belum jelas kapan dia akan kembali karena mengalami cedera yang cukup parah ternyata ya di lututnya ya kan. Tyrell Malacia ini sempat kemarin bermain dengan painkiller dan itu ternyata justru memburuk keadaannya, membuat situasinya lebih buruk. Oleh karena itulah dia harus menjalani operasi. Nah, itu Tyrell Malacia. Dan balik lagi ke Luke Shaw, bagaimana peran dari Luke Shaw di sektor kiri. Ini bukan hanya untuk sektor defensif tapi juga ofensif, karena gua memiliki perkiraan dan juga asumsi tidak moncernya Rashford mungkin ada pengaruhnya juga dengan
lini kiri dari Manchester United yang memang situasinya berbeda dibanding musim lalu, di mana musim lalu Marcus Rashford tampil gemilang luar biasa. Tapi dengan saat ini sektor kiri yang nggak ada Luke Shaw, Tyrell Malacia pun tidak, adanya Sergio Reguilon yang tentu saja hitungannya kan pemain baru nih di skuad Manchester United, dan mungkin ini memberikan pengaruh juga ke penampilan dari seorang Marcus Rashford, walaupun di sisi lain juga bagaimana mental nih karakter dari Rashford juga gue menilai kok kayaknya tidak se-happy musim lalu. Tapi by the way, kembalinya Luke Shaw nih gue harapkan akan menjadi suntikan segar bagi lini belakang Manchester United, baik itu secara defensif maupun ofensif, sama seperti efek yang diberikan dengan kembalinya Aaron Wan-Bissaka di sektor kanan. Karena ketika Aaron Wan-Bissaka itu kembali, yes, pertandingan terakhir menghadapi Luton kalau tidak salah dia absen ya kan karena sakit, tapi ketika penampilan sebelumnya ini Aaron Wan-Bissaka sudah tampil, ternyata dia bisa langsung nyetel, baik itu secara defensif maupun juga secara ofensif, dan ini bisa memberikan penyegaran juga kan, dimana sebelumnya terlalu menggeber seorang Diogo Dalot nih, dan kembalinya Luke Shaw ini sangat gua nantikan, semoga bisa memperbaiki keadaan Manchester United bukan hanya dari defensif tapi juga secara permainan keseluruhan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan update pemain yang cedera, siapa yang ada kemungkinan main. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Ada harapan, ada tanggapan dengan kembalinya, kemungkinan ada potensi kembalinya Luke Shaw di sektor kiri? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.